Silaturahmi membawa terang, hati bersatu erat tak hilang. Dalam hangatnya cinta kasih, Abah Cio mengajarkan arti hidup ini. Gubernur Jawa Barat. Tiap hari nonton tuh saya. Siapa? Pak KDM. Pak KDM. Good. Bagus, benar. Sekarang menurut Bang Yar, Pak KDM itu seperti apa? Menurut saya hebat itu. Hebat. Cuma satu bentuknya jalan terus Keliling. kayak keliling kayak kemarin update berita bawah, update ya sama laporan bawahannya gitu, ada begini langsung begini. Sebagai teknisi itu kerjanya apa sih kalau di radio? Ya paling kalau udah kerusakan trouble ada maintenance, Ah. kita peduli, Ah. ngecek di ruang siaran ada yang trouble apa enggak. Jadi dari ruang siaran sampai di luar siaran. Maksudnya di luar siaran itu sampai pemancar ya kan Pemancar gitu. kita kan tiap hari ngecek. Ngecek Gitu, pemancar. Itu yang kalau ada rusak atau trouble ya. Betul. Kalau ada yang rusak penyiarnya gimana itu? Itu tergantung hatinya biasanya. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Abah Cio. Abah Cio di kesempatan siang hari ini ingin silaturahmi dengan salah seorang pekerja di dunia radio atau broadcast namanya. Tahu broadcast atau radio? Radio itu dulu tuh ada MW, AM, dan FM. Nah sekarang ini yang ada cuma AM dan FM. Beliau ini dari dulu sudah kecebur kecebur di dunia radio. Nggak tahu dia ngapain aja di dunia radio, yang penting dia mah happy. Dan insya Allah dibilang soal duit atau ada duitnya atau nggak ada mah itu mah tergantung beliau nanti. Itu dulu ya. Nah salah satu yang akan silaturahmi dengan Abah itu adalah ini nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kenalin dulu dong, namanya siapa sih? Nama saya kalau dipanggil di dunia teknisi dipanggil Engkong Iyar. Engkong Iyar. Emang sudah engkong? Belum, Belum. tapi dipanggil Engkong. Dipanggilnya engkong. Perasaan kok dipanggil engkong? Perasaan saya ini usia 17 tahun nih. 17 tahun dari belakang. Kong Iyar ini dulu berkecimpung sampai sekarang ya, berkecimpung di dunia radio ya. Alhamdulillah. Bukan radio dalam ya. Bukan. Kalau radio dalam mah beda. Beda di sana itu. Jalannya di Jakarta Selatan itu Jakarta radio Selatan. dalam. Radio itu salah satu pemancar atau apa ya? Radio itu alat komunikasi Transmisi bahasa kerennya mah. bahasa kerennya apa? Transmisi radio. Bahasa kerennya mah gitu ya. Dulu itu radio itu booming ya. Booming. Zaman dulu tahun berapaan sih booming tuh? Itu 80-an ya? saya 80. 89. Saya mengenal radio itu tahun 90 tahun 90-an 88 udah mengenal radio. Saking udah tuanya lupa. Kira-kira memang radio tuh dari tahun 60-an juga ada. Udah ada. Iya kan, dari tahun 60-an. Bedanya kalau tahun 60-an mah mereka itu mutarnya asal, kemudian juga alat putarnya itu yang memang sekarang nggak tahu ya. Zaman dulu mungkin 60, 70-an, 80-an tuh pakai reel. Dulu itu Hah? sekitar 88 90-an itu saya masuk. Hah? Udah kenalan jadi Udah teknisi gitu. Teknisi ya, Itu ada rekaman masih pakai reel. pakai reel. Ada juga masih piringan hitam kan. PH, iya piringan Dan hitam. semuanya alat putarnya itu nggak ada yang canggih. Nggak ada yang canggih dulu mah. Penyiar sama operator itu benar-benar kerja. Bener-bener kerja kalau Harus dulu mau mah. siaran kan ngapasin lagu dulu karena pakai kaset masih kan. Betul, harus dipas-pasin dulu ya. Betul. Kalau nggak pas nggak akan bisa kan gitu. Jadi ke bawah tuh lagu yang lain. Beneran. Atau Eh? pas yang repotnya kalau single operation kan siaran sendiri pakai buka pilihan lagu. Itu kan repot tuh. Repot itu. Lepasin lagunya. Iya, itu harus ada temennya itu yang ngepas-ngepasin. Operatornya. Operatornya. Kalau dulu zaman real itu saya paham itu
itu suka ditandain tuh pakai spidol putih atau apa gitu kan. Digarisin biar pas lagunya. Pakai tip X gitu Biar pas lagi. Mancing-mancing dikit antara kurang dan lebih Bang. Iya bener, dipasin pagi nih pas nih, ini segini, jadi tinggal puter. Nah Bang Iyar ini kan sekarang teknisi atau dari dulu juga teknisi, mulai teknisi itu dari tahun berapa Bang Iyar? Saya dari STM itu sudah belajar gitu. Belajar. Belajar sama ada orang tua angkat gitu Ah. kan. Jadi orang tua yang diangkat sama Orang tua Bang Iyar. gitu. Iya, orang Belajar diangkat. lah gitu. Terus. Sebenarnya dari penradio dulu juga saya. Oh, dulu pendengar juga. Pendengar dulu. juga, Oh, gitu. pertama kerja teknisi di radio apa ya secara profesional, secara dibayar gitu. Radio apa dulu? Cara dibayar di radio Agustina Junior. Agustina tuh dulu di Tanjung Priuk Di ya. Tanjung Priuk. Tanjung Priuk Agustina. Ada yang kenal mungkin seumuran kita atau di atas kita. Itu kenal namanya almarhum Bang Bangku Dilaga. Wah, itu mah penyiar kahot dulu, penyiar terkenal, dangdutnya terkenal tuh Bang Mangku Dilaga. Betul. Jadi di sana di Agustina tuh. Sebagai teknisi itu kerjanya apa sih kalau di radio? Ya paling kalau udah kerusakan trouble ada maintenance, Ah, gitu ah. kan kita peduli, Ah. ngecek Heeh. di ruang siaran ada yang trouble apa enggak. Jadi dari ruang siaran sampai di luar siaran. Maksudnya di luar siaran itu sampai pemancar ya kan Pemancar gitu. kita kan tiap hari ngecek. Ngecek Gitu, pemancar. Itu yang kalau ada rusak atau trouble ya. Betul. Kalau yang ada yang rusak penyiarnya gimana itu? Itu mah tergantung hatinya biasanya. Bukan ke Bang Iyar, bukan ya. Wah, itu bisa banyak ini Itu banyak ya, nggak tahu tuh rusaknya di mana ya. Nah, selama dulu gitu sampai sekarang pemancar apa sih yang memang dulu zaman dulu misalkan ada yang tabung ya, ada yang ini. Nah, dulu tuh gimana sih kalau pemancar radio dulu dengan sekarang beda nggak? Perbedaannya banyak. Banyak Kalau apa dulu tuh? kan repot kan, jadi ada Uh-uh. tingkat-tingkatannya kan. Heeh. Karena zaman dulu tabung gitu kan. Heeh. Dari exciter sampai Heeh. PA-nya sampai boosternya gitu kan. Dari kecil-kecil gede gitu. Oh, jadi lebih rumit mana dulu atau sekarang? Kalau rumit sekarang sih. Rumitnya lebih sekarang ya. Kalau dulu mah enggak ya, agak terlalu rumit ya. Karena tabung itu masih kelihatan jalurnya, makanya kan pemancarnya gede-gede kan dia kan ada segede kalau powernya 5.000 bisa segede Iya, selebar pintu kan gitu Ah, kan ah, gede ah, kan ah. makin gede powernya makin lebar makin gede gitu kan. Oke, kalau untuk pemancar kan pemancar tuh nggak hanya radio aja, TV juga pakai pemancar kan, pakai pemancar. Itu biasanya diimpor atau diekspor dari negara luar atau kita yang bikin nih biasanya Ada juga buatan lokal, lokal, ada juga dari luar. luar gitu kan. Biasanya kan kalau awal-awal dulu mah dari luar semua tuh, baru Betul. kemarin dari lokal ya lokal gitu. Nah sekarang kan perbedaannya AM dengan FM di pemancarnya itu lebih rumit yang mana, AM apa yang FM? Sebenarnya sih hampir-hampir mirip. Hampir mirip ya, hampir mirip. Cuma kan kalau AM biasanya tabungnya lebih banyak gitu. Kalau kan. AM tabungnya lebih banyak. gitu kan. Dari tergantung power dan tingkatannya juga sih gitu. Iya, kalau lebih banyak, kalau kurang juga bisa ditempel tabung gas ya. Wah, rasakan di situ di atasnya gitu kan. Kalau kurang ya tabung gas masukin. Ngopi kita dah. Kagak kerja itu kagak nyordel kita. Iya. Jadi gitu ya, di perbedaannya kalau yang AM tuh banyak tabungnya gitu. Nah ini juga mungkin orang juga nggak tahu apa sih perbedaan FM dengan AM itu kualitasnya gimana sih? Kalau AM itu kan mungkin kalau di luar negeri ada yang AM stereo gitu AM kan. stereo Karena ya. dia receivernya kan ada yang stereo. Oh receivernya, Si penerimanya itu kan penerimaannya, stereo, betul makanya sama betul. gitu. Ah. Kalau kita kan nggak ada nih susah jadi kita tuh ya mono aja lah gitu kan. Kalau FM kan kalau AM itu frekuensinya dia seperti kupu-kupu, makanya kadang-kadang kan Oh frekuensinya tuh begini ya. bergelombang-gelombang Bergelombang-gelombang, ya. makanya kadang-kadang di sini bagus, di sini jelek, di sini bagus, di sini jelek, lompat-lompat gitu. Lompat-lompat seperti hati saya mungkin bergelombang-gelombang. Tapi kalau AM kenapa kata penerimanya jernih kemudian ini FM FM ya kalau kenapa? FM udah stereo, Udah gitu stereo. kan. Frekuensi udah atas kan, itu udah UHF itu kan. Ah. Nah jadi dia gelombangnya kan lurus, makanya dia kalau FM itu kadang-kadang abisnya dia makin lama makin kurang, makin kecil kan dia lurus kan. Oh dia. Kalau AM kan kadang-kadang kita umpama kita jalan Iya. ke daerah Merak gitu Iya, kan, iya. di Tangerang habis, atau di Merak ada lagi. Ada lagi Kadang-kadang di Lampung juga ada. Ada. Kan gitu. Padahal ini kan kadang-kadang kelewat. lewat itu namanya AM ya. AM. Kalau FM itu
biasa terjangkau tapi jernih, tapi terjangkau misalkan DKI terjangkau semua DKI gitu ya, itu jernih. Tapi cuma untuk keluar dia tidak terjangkau gitu kan. Karena dia lurus frekuensinya. Oh, frekuensinya lurus. Kalau kalau AM itu frekuensinya bergelombang. Ya seperti kupu-kupu gitu. Makanya Jadi dia suka. ya kadang kalau AM itu bisa didengar di beda provinsi gitu ya. Iya. Beda provinsi bisa didengar di laut juga. Tuh. Sama ikan maksudnya. Sama nelayan. Sama nelayan. Iya. Itu ketika ya kalau kita masuk basement biar dekat hilang. Lewat kolong tol aja. Hilang itu ya, kalau kan? AM ya. Gitu. Oh. Ada neon bocor yang zaman dulu masih pakai balas tuh. Iya. Ngorok tuh radio. Oh gitu. Diem ya. Jadi kalau misalnya di teknisi ini, Bang Yar ini udah berapa lama sih? Udah berapa tahun sih? Kalau pas mulai yang kita digaji ya, Iya. yang pas digaji itu Pramudia Agustina itu tahun 94. 94 sekarang 2025. Jadi udah 30 tahun lebih ya, Kurang lebih 31 tahun. Kurang lebih 31 tahun guys. Ini pantesan kelihatan sudah tua. Gigi udah kagak ada. Pak, Giginya udah kupak, apa belum tumbuh? Udah belum tumbuh. Tapi kata bininya ini Arjuna. Gak tahu Arjuna apaan ya. Bang Yar, ngomong-ngomong nih, kalau dulu kan pendengar radio ya, kita bicara pendengar radio ya. Pendengar radio kalau dulu tuh berjibun. Banyak banget. Kadang kalau di radio itu penyiar tuh dikerubutin. Ya nggak dikerubutin. Lebih dari artis. Lebih dari artis. Kalau sekarang mah penyiar radio tuh nggak ada dikerubutin. Kenapa ya? Dulu itu memang bagus gitu kan, dan sekarang nggak bagus gitu pendengarnya. Bukan, dulu kan media itu zaman itu tahun 90-an ya. TV kan masih jarang. Jarang ya. TV kan masih jarang, radio orang kan. Yang booming mungkin kalau seumuran kita, sandiwara lu apa? Iya, sandiwara Sepuh itu kan. Iya, Saur Sepuh, iya Kalau betul. orang pas itu jamnya udah pada apa tuh? Iya, Pas itu betul, dari betul. kecil sampai gede, sampai tua tuh gede itu. Nah sekarang itu kan pas mulai ada TV kan mulai ini. Iya, ada TV. Karena udah ada gambarnya kan, gambar Betul. suara. Gitu kan. Kemudian terus ditambah ada HP ya. Nah sekarang makin kesini era digital makin baik kan, Baik, HP. Ada ini HP Android yang bisa nonton TV di HP, bisa nonton YouTube di HP, bisa nonton bokep di HP. Bisa jualan. Bisa jual diri. Tapi seru ya, dari zaman dulu sampai sekarang gitu kan, masih ada aja pendengar yang memang mendengarkan radio, masih nggak ya? Sebenarnya masih, cuma kan mungkin banyak kan yang pasif sekarang ini. Oh, yang pasif ya, ya betul, yang pasif. Kalau dulu nih komunikasi sama penyiar atau mau kirim lagu ya, dulu mah pakai kartu pos ya. Atensi. Pertama kan kalau nggak salah kartu pos ya. Biasanya dulu atensi dulu. Atensi ada dijual pomnya itu ya. Iya, ditulis. Pom untuk minta lagu, dikirim-kirim buat siapa. Kalau dulu gitu pakai kertas ya. Kertas yang ke lembar gitu. Dan itu diperjualbelikan dulu mah kalau nggak salah. Mungkin kalau wilayah DKI mana gitu, Jabodetabek itu masih jual. Kalau yang jauh baru pakai kartu pos. Oh iya, kartu pos. Dan kalau nggak salah dulu tuh kalau ke studio radio gitu kan, ke radio kemana aja, itu cuma untuk beli itu. Tapi atensi Ya benar nggak? Beli atensi, ditulis di situ, ditaruh di situ lagi, baru bisa pulang ya. Nah, itu banyak kan penyiar berbusa itu. Berbusa. Jadi bacain atensi ya, yang memang dia ngirimnya juga banyak tuh. Ya, kan? Jadi sekali baca atau beberapa dibaca, lagu cuma satu yang diputar, dua yang diputar ya, kebanyakan Biasanya bicara. dalam 1 jam itu lagu 4, sisanya udah Sisanya baca. Makanya cuma banyak berbusa gitu. Iya. Tapi kalau dulu memang karena rajin ke studio radio atau ke pemancar gitu, karena satu ada atensinya harus dibeli gitu kan. Kemudian juga nulis di situ. Kemudian juga dulu mah banyak apa namanya, jumpa pens ya, jumpa pen. Kalau sekarang makanya nggak ada jumpa. Jadi gini, mungkin perkembangan zaman. Kalau dulu kan radio pasti pada jaya kan. Iklan pada masuk ke sana. Ketika radio kan, kadang-kadang di radio juga ngadain show apa gitu kan, karaokean iya, gitu. betul. Silaturahmi juga
dulu kan enak itu kan. betul Seminggu sekali ada karaoke udara ada gitu ya kan. betul. Jadi kalau lebih dulu mah, jadi kalau misalnya penyiar tuh udah kayak artis dulu mah ya, Betul. kayak artis, udah kadang dikasih sangu sama sama pendengar ya, Betul. dikasih sangu makanan atau Makan apa. kadang-kadang. Kadang kebanyakan penyiar kawin sama pendengar. Ada yang begitu. Pacaran sama itu, sama pendengar kan? Betul. Bener nggak? Iya, kebanyakan gitu. Banyak yang pacarannya sama pendengar. Tapi tidak semua. Tidak semua laki-laki maksudnya, tidak semua Iya, tidak apa semua. karyawan atau penyiar situ. Memang di dunia radio itu ada min plus. Min plusnya. Bener kan? Betul. Tergantung manusianya. Betul. Tapi katanya kalau dulu ini rata-rata kalau penyiar radio atau penyiar gitu kan, itu cowoknya badung-badung ya. Nggak tergantung juga ya. Tergantung juga. Tapi memang hampir semua. Tapi sih Rata-rata. tidak mendeskripsikan gitu kan. Tidak, ada yang baik. Saya juga baik. Ada kagak belum kagak ketahuan. Kalau nggak ada yang nanya. Dulu saya juga begitu. Saya juga istri yang pertama itu dari pendengar radio. Jadi begitulah, ya mungkin seperti itu. Saya tadi sih kan nggak siaran saya kan. Nggak siaran, tapi dapat pendengar. Dapat pendengar juga. Ini orang teknis, pokoknya karyawan di radio, siapapun karyawan di radio itu pasti ketemu jodohnya dengan pendengar juga gitu. Dan bisa milih-milih loh. Ya kan, bisa milih-milih. Mana ini yang deket rumahnya, mana ini yang baik, mana yang suka ngasih duit. Biasanya kalau punya saya kan isi cuma satu. Ya, Kalau punya itu satu juga sebenarnya. satu juga. Satu di Jakarta Barat, satu di Jakarta Timur, satu di Jakarta Selatan, Gepetannya. Jakarta Utara gitu biasanya. Dulu mah iya, kalau ngelesnya kalau pasangannya berapa? Satu. Oh, Satu di mana? Cuma satunya di sini, satunya di Satu di sini. pusat, satu di utara, satu di selatan. Tapi ngomong-ngomong Bang Jarni aslinya mana sih? Betawi atau apa? Saya asli Betawi Jakarta. Asli Betawi. Wah, ini orang Betawi nih. Orang Betawi. Jadi panggil engkong. Engkong. Dari muda panggil engkong. Iya. Teman-teman. Lain ngomong-ngomong, kalau orang asli Betawi sini gitu kan, memang dulu kalau di radio tuh yang terkenal acara apa sih? Dangdutnya atau sandiwaranya atau apa dulu? Zaman dulu. Kalau dulu itu kan paling dulu itu kan ada radio masih muter-muter kayak Agustina kan etniknya ada tuh ada Gambang Kromong, Gambang Kromong, ada iya, Sekar Madura, ada iya, Jakarta iya. gitu kan. Aha. Paling Gambang Kromong dangdut paling utama kan yang begitu kan. Ya yang nasionalnya kan dangdut kan maksudnya. Dangdut paling. Kalau dangdut juga pendengarnya kan banyak tuh Wah. dari apa namanya orang-orang urbanisasi yang ada di sini ya. Betul. Dari suku apapun dia bisa Betul. mendengarkan. Betul. Kalau misalkan budaya ya mungkin Gambang Kromong untuk Betawi ya dulu masih ada ya. Masih ada. Dan zaman dulu mah orang-orang Betawinya juga pada suka seni-seni gitu kan. Maksudnya kalau sekarang mah agak kurang-kurang ya. Nggak tahu Nah, ya. sekarang gini, Ah, dulu aja, ah. dulu kan suka ada muter tuh topeng, Oh, topeng. topeng Paleno di Lo radio. jangan ngeliat ke gua topengnya gua. Dulu Iya. topeng. Karena radio media TV belum jarang, Ah. di radio pun kagak ada gambarnya. Oh. Didengerin kan gitu kan. Iya. Jadi hampir kayak sama kayak wayang gitu, wayang Iya, golek atau wayang. iya. Wayang golek kan cuma didengerin tuh di radio mah Ya dengerin. kayak apa Sandiwara Saus Sandiwara Sepuh. Saus Kan Sepuh. sebenarnya halu. Dulu iya betul. Tapi ini dengerin banyak. Dengerin. Sampai itu kan orang-orang penyiar radio sebenarnya. Ya, masuk senior kita nih Ibu Pur kan. Iya, itu kan yang dulu Saus Sepuh itu gitu kan, itu penyiar semua tuh semua. Yang daber-dabernya. itu. Dan akhirnya jadi bintang film, jadi artis. Dan banyak penyiar-penyiar tuh yang beranjak ke jadi artis, jadi penyiar TV, ya jadi penyiar radio tuh. Tapi ada bedanya. Ada bedanya apa? Kalau yang rata-rata jadi artis, Hah? ya biasanya segmennya tuh menengah ke atas tuh radio tuh. Ya, seperti saya nih, teman-teman saya nih yang dulu saya kerja di radio Hard Rock nih ya, Hard Rock FM, itu yang namanya teman-teman saya jadi artis itu angkatan saya itu adalah Indi Baren. Sekarang Bapak Farhan Wali Kota, Niko Sihaan, kemudian juga Tika Panggabean. Pokoknya Pi Project, kemudian juga ada banyak semuanya, hampir semua. Ada yang meninggal, Hilbram Dunar, kemudian juga
ada Bayu Oktora itu yang udah almarhum juga. Itu banyak, satu lagi Melanie Ricardo itu juga semua. Jadi mereka kenal sama saya, cuma mungkin dia emang nggak tahu kenal lagi apa enggak. Saya kenal sama mereka, cuma mereka nggak tahu, nggak kenal. Bisa ditanya, siapa lu? Siapa lo? Udah beda kelas. Udah beda kelas. Saya mah udah kelasnya kelas teri, dia mah udah kelasnya kelas ini, kelas burung, kelas terbang. Ya, Pak, kelas terima kelas tongkol. Bang Ian, selama di Jakarta ini berarti sudah lama gitu kan, memegang teknisi gitu. Yang paling enak pekerjaan di radio mana dulu? Sebenarnya sih sama aja sih. Sama Yang penting aja. enjoy aja. Ayo. Saya kan juga nggak di sini aja. Kadang-kadang kan saya juga keluar daerah gitu, kan bantu-bantu. Berarti ya keluar daerah nih, radio mana aja nih sekarang nih yang dibantu di radio daerah mana aja sekarang Bang Ian nih? Paling yang ini Batam. Di Batam, Karena kan ada radio di ada Batam. salah satu sebenarnya radio network kan radio bawah gitu kan, radionya banyak. Ya suka itu kalau udah travel ke Batam ya ke Batam, ke Aceh, ke Kalimantan, Kalimantan. Ke Batam itu beli radio apa? Booking cewek? Radio. Oh, bukan. Kirain booking di Batam. Order. Oh, nyolder. Dia nyolder kalau di tempat ruang siaran. Kalau tempat lain nyoldernya saudara lain. Aduh. Tapi dari berapa lama gitu? Emang betah kerja di teknisi atau gimana nih? Mungkin karena hobi. Atau hobi, ya. Kan semua kerja juga dari hobi. Betul. Dan pikir asal nyaman kan enak. Betul. Jadi setiap pekerjaan tuh yang memang harus menyenangkan kita, yang kita senang kan gitu. Betul. Itu jadi berkah buat kitanya. Oh, dari hobi. Iya. Nah, dari tahun 90 itu pertama kerja itu udah rumah tangga belum? Belum. Zaman itu masih sendiri. Masih sendiri. Oh, masih Ting-ting. Oh, ting-ting, masih ting-ting dulu ya masih. Tong ya. Bang Mali Bang Mali itu masih ting-ting. Berarti pas udah kerja di Agustina baru ketemu jodohnya gitu ya. Dari Sebenarnya waktu ketemu itu mah masih sama-sama fan radio itu. Oh, masih di Radio Agustina juga. Bukan, waktu itu saya mungkin tahu radio Arif Rahman ARH. ARH mah yang di Gandul. Bukan di Di Gandul. mana? Dulu itu dia di Ragunan. Oh, di Ragunan ya, ARH Ragunan. Ragunan. Iya Di ARH. ARH, Ah. Ragunan itu. Ah. Kan main suka. Ah. Saya ada jaga kasar deket tuh ke Ragunan kan. Ah. Hampir tiap minggu main. Ah. Terus awalnya itu melihat Ah. teknisi itu lagi beli pemain kan, namanya situ lah gitu ngobrol-ngobrol diajak belajar gitu kan. Udah terus belajar. Oh, dulu belajar zaman di ARH dulu belajar dan ketemu juga sama jodoh di situ. Nah, itu. Sama-sama pendengar. Itu Akhirnya salah pendengar. akhirnya dikawinin. Ya kami sendiri. Nah, setelah itu kan setelah nikah itu sudah di Agustina waktu itu. Oh, waktu nikah tuh udah di Agustina. Karena kan radio RRI diakuisisi, Ah. diambil. Ah. Waktu itu kan AM. Ah. Kan pada migrasi naik ke FM dan Ya ke FM kan. FM ya. Akan itu diambil sama Ah. akhirnya itu diambil sama waktu itu Mustang ya? RCTI waktu itu. Oh, Kak. RCTI, grupnya RCTI Waktu ya, itu, grup Kak, RCTI. zaman itu. Iya, ARH tuh betul. Gitu. Oh, jadi merit tahun 94 kan? Enggak, saya 96. Oh, 96. Umur berapa sekarang? Ada 50. 71 lah lahirnya. Jadi 54 nih kalau 71. Berarti 96 ya merit. Saya aja 94 merit gitu. Keluar lagi aki-aki Lu lagi. aki-aki lagi gua. Aki-akian lagi berarti. Gua 94 ya. Merit tuh 94 dan sudah punya anak umur sekitar 3 apa dia 94 tuh udah talk chair tuh. Jadi Berarti 95 udah punya anak. 95 udah punya anak. Keluarga saya. Iya, talk chair. 96 nikah. 97 udah punya anak. Iya. Enggak ngosong lagi tuh. Nggak tahu saya tuh gitu kalau misalkan mungkin ya bagus kali spermanya jadi talk chair. Pernah dengar enggak? Mitos Iya. itu kan. Hati-hati main manja tenis itu kan suka apa?
maaf suka mandul gitu kan. Saya 4. Tuh. Jadi kalau yang mandul-mandul soal tenis sih bukan itu ya, enggak Mungkin kondisi juga mungkin. kondisi. Makanya kan orang Tapi pernah dengan mitosnya nggak begitu? pernah Iya gitu kan, ya, ada- yang deket-deket dengan listrik gitu kan, hati-hati lah. Jangan dekat-dekat pemanjat. Iya kan pemancar itu kan Bahaya listrik, RF-nya gitu iya, kan. ada RF-nya Itu kan gitu. bisa mandul, Bisa kan? mandul. Ternyata enggak juga ya. Iya, itu kan walau alam itu. Iya, kan. walau alam. Ternyata dia juga enggak juga, kemudian juga doyan masih kerja juga. Anak 4 ya? Empat. Anak 4. Dia udah gede-gede dong. Yang paling gede 97 berarti ya 97 sekarang 30-an ya? 30-an. Jadi 28-an lagi. 20. Oh, segitu jadi. Udah rumah tangga. Belum dikasih cucu udah 2 tahun belum dikasih Cucu udah satu. Belum. Baru satu. Belum dikasih cucu. Paling 2 baru nikah kan. Laki soalnya awal pertama kan. Berarti ya memang gua udah punya cucu. Gua memang udah engkol. Udah aki. Namanya juga Abah Cio, berarti kan cucu gua namanya Cio. Gitu. Makanya ini channelnya Abah Cio. Oh, Cio tuh cucu gua. Buat abah harusnya. Abah. Aki. Semua gitu, Pak. Iya. Ada Aki, ada Abah, ada itu, ada Nin, ada kakek kan gitu. Nah, kalau misalkan tinggal kan di mana Ciganjur, Jaga Karsa. Jaga Rasa, Jaga Karsa. Jaga Karsa itu udah dari sana, dari lahir, dari awal. Asli. Dari sini Jaga Karsa. Asli. Dari mulai nggak ramai sampai ramai sekarang. Oh, dari pohon rambutan banyak sampai habis. Awis ngapain? Diapain? Apa dibangun rumah? Dibangun lagi rumah. Itu sekarang udah banyak rumah ya. Sekarang begini, Jaga Karsa itu. Ah. Yang rambutan beli. Ah, Dulu kan kita makan kecapi aja ada. ada itu tinggal Rambutan, naik ya. Rambutan kadang-kadang potong jambu. Iya. Sekarang mah Beli. beli. Udah beli ya. Dulu kalau nggak salah dari situ pohon kecapi pada jatuh sendiri kan? Apa kagak kemakan? Kagak kemakan. Sekarang mah bukan nyari makanan, nyari yang dimakan. Gimana cari ke pasar ya? Oh gitu. Enak sebenarnya Jaga Karsa itu suasananya adem. Masih adem sih. Masih adem Jaga Karsa tuh deket dengan rumahnya. Babakan lagi. Rumahnya Pak Gus tuh dulu ya. Iya, Pak Gus Ciganjur. Ciganjur deket-deket situ. Oh, berarti kalau asli Betawi ini seniman Betawi yang disuka sama Bang Iyar siapa seniman Betawi? Sebenarnya kita kan karena era tua lama. Sebenarnya kita dulu kan sering sebenarnya tuh ya keluarganya kalau topeng kan grupnya Bokir gitu kan. Grup Haji Bokir ya. Gamo-gamo Sinarjaya itu kan Sinarjaya, Nasir ya. kan itu kan. Nasir, Itu aja masih seneng itu gitu. Jadi itu yang disenengin untuk seniman-seniman Sama babe ini. kita. Sama babek siapa? Dia almarhumnya. Almarhum Benyamin S. Nah, Benyamin S itu memang seniman yang memang luar biasa gitu kan. Dia multi talenta, apapun dia bisa, dari nyanyi, dari ngelawak, dari apa bisa kalau Benyamin S itu. Dan tidak ada sekarang yang turunan dari beliau gitu kan, tidak ikut gitu kan. Sempat ikut, tapi kan mungkin namanya kurang angkat. Kemudian juga untuk seniman-seniman sekarang ini belum ada lagi setelah Mandra gitu kan. Setelah Mandra ke bawahnya belum ada lagi. Ya di bawahnya Mandra siapa adanya Mandra? Mastur juga nggak terlalu ini. Kemudian juga yang lainnya dari keluarga yang lain masih belum gitu ya. Mudah-mudahan nanti ke depan ada tokoh seni budaya yang memang bisa ngangkat lagi seni budaya ya. Sebenarnya nih kalau misalkan mau ngangkat seni budaya, wakil gubernur DKI ini harusnya bisa mengangkat ya. Nah itu makanya harusnya kan bisa mengangkat lagi seni budaya Betawi, karena beliau dengan bangga kan sering-sering memfilmkan budaya Betawi kan gitu dengan si 2 anak Betawinya itu. Tapi ya mudah-mudahan aja lah, karena yang saya tahu sih pengennya begitu Bang Dul tuh, pengennya dia mengangkat lagi seni budaya Betawi. Ya mudah-mudahan. Jadi kalau kalau misalkan dia sekarang wakil gubernur kita Rano Karno, Bang Dul bisa mengangkat seni budaya Betawi dan bisa diadakan panggung-panggung untuk kesenian Betawi di tiap daerah, di tiap sudut kota Jakarta gitu. Sekarang kan yang masih menangnya tinggal Haji Bolot kan. Haji Bolot, Haji Mandra, Haji Mali. Iya. Terus ini kan? Iya, nggak ada lagi. Itu. Habis nih 3 doang nih. Iya itu makanya udah nggak ada lagi, cuma segitu doang.
yang lainnya masih belum ada, di bawahnya masih belum ada lagi generasi berikutnya Nah, masih generasi belum ada. habis. Jadi harus dicari generasi berikutnya gitu. Sekarang kan udah eranya modern, susah juga udah ke bawa. Iya betul betul betul. Kamu tanya nih, kalau misalkan Ciganjur itu kan perbatasan ya, Depok ya, Nah itu Tanah Baru itu perbatasan sama Beji. Ya, Beji Depok gitu Ah, kan. Oh, perbatasan kamu. pinggir banget itu. Pinggir banget itu sebenarnya. Ciganjurnya itu pinggir banget. Pinggir banget. Berarti maksudnya kalau dulu nih kalau di itu memang bahasanya Betawi gitu, bahasa-bahasa kayak lah kagak kemana gitu itu apa gimana di sana? Ya emang begitu. Begitu. Oh, Betawinya Betawi pakai A apa pakai E? Ah, Pakai A. biasanya kalau pakai kan daerah Kuningan, Daerah pusat ya. pusat Kuningan, Oh, Tanah Abang. Kemana? Gitu. Iya, nah itu guys, jadi Betawi itu kalau daerah pusat biasanya pakai E ya. Kemudian kalau daerah pinggiran, Bekasi, mau ke Depok ke ini, itu biasanya pakai A ya. Iya. Lah kagak, gua kagak. Lah kemana lo? Kayak itu kan? Ya pokoknya kalau daerah Depok itu kita pinggiran itu ya sama aja Bekasi lah. Ah, iya, ujub dah, ujub dah, gitu. Sekarang gua mau nanya, Gubernur Jakarta siapa namanya? Siapa? Gubernur Jakarta. Pramono. Pramono Anung tahu. Yang mana ya? Iya. Ya kan Pramono Anung gitu kan. Mudah-mudahan juga bisa ngebantu ya warga-warga Jakarta ya yang memang untuk keseniannya, untuk budayanya, dirikanlah namanya kan banyak buat olahraga di tiap Jabodetabek tuh, tiap selatan, wisata itu setiap minggu lah digelar acara untuk kebudayaan. Tapi gaungnya kurang nih. Gaungnya. Satu babak aja kayaknya sekarang udah gak ada gaung. Biasanya 17-an orang ramai tapi kemarin sepi saja. Gue juga inget tuh pengennya makanan tradisional Betawi itu dulu yang paling ini apa sih dulu? Dodol. Ya kan? Kerak telur itu. Gabus putih hampir rata sih. Gabus pucung mah dari Bekasi sama ini udah ada. Jakarta udah ada, itu ada. Tapi makanan khasnya itu yang kue-kuenya apa sih istilahnya? Yang kuenya kan dodol biasanya kan. Dodol aja ya, dodol tuh gila masaknya tuh lama loh. Dodol itu dodol Betawi itu. Dia bisa 12 jam pakai aduk-aduk. Iya, ngaduknya itu. Gua kalau ngaduk itu dodol waduh. Tapi enak juga tuh dodol Betawi itu. Makanya kan sekarang itu kalau dulu kan ngaduknya benar-benar sekaligus banyak. Makanya kan walinya gede gitu kan. Itu kan bisa dari pagi matangnya itu karena banyak itu gede. Itu dari pagi lagi sampai ketemu pagi lagi bisa matang lagi. Gantian tuh abusan tuh ngaduk. Oh iya, roti buaya. Masih ada roti buaya kan? Masih kemarin. Masih kepakai kalau orang buat seserahan di kan masih dipakai roti buaya. Itu buaya hidup apa buaya mati? Buaya darat. Karena bikinnya di balai. Roti buaya kan ya, ada yang ukurannya kecil gede ya, ada yang kecil yang gede yang sedang ya kan. Banyak ukuran. Biasanya kalau kawinan atau apa itu roti buaya tuh buat biasa mau nikah itu biasa seserahannya ada keserahannya tuh harus pakai buaya. Itu kan itu apa sih simbolnya gitu? Kesetiaan katanya sih. Buaya itu kan setia. Buaya tuh setia. Berarti lu buaya juga? Buaya mana? Iya, tapi roti buaya tuh ngangenin juga tuh karena gini, itu kan nggak diisi apa-apa ya. Tapi kan udah modern. Oh, sekarang udah modern. Kalau dulu kan udah nggak diisi dulu, ya. Sekarang tawar kan. udah ada isinya. Sekarang ada yang bisa. Udah ada isi, ada coklat. Oh gitu. Tergantung permintaan gitu. Sekarang udah diisi dalamannya. Ada strawberry gitu. Iya. Ya kalau dulu mah tawar tuh. Tawar bener karena mah. Tawar gitu. Karena gue ngalamin nih, gue walaupun orang Betawi, dulu gue zaman disunat karena nenek gue yang itu ada Betawinya itu ada roti buaya dulu gue sunatin di Bandung tuh ada roti buaya tawar. Terus sekarang itu jadi udah modern mungkin ada yang polos tapi udah dimanisin gitu kan. Kalau mah kayak roti tawar bener kan. Tawar banget. Dimanisin gitu. Ada isi strawberry, ada isi coklat, Oh iya, udah mulai ada kemajuan zaman kan. Karena kan anak-anak sekarang tuh ada yang manis, ada yang sepet, ada yang ini kan. Kalau zaman kita kan tawar semua nih, lurus aja. Nih, gue pengen tahu nih, lu pemberantasan kan Gubernur Jawa Barat siapa? Gubernur Jawa Barat. Tiap hari nonton tuh saya. Siapa? Pak KDM. Pak KDM. Good. Bagus, benar. Sekarang menurut Bang Yar, Pak KDM itu seperti apa? Menurut saya hebat. Cuma satu sebetulnya
jalan terus Keliling. kayak kemarin update berita Oh. bawah, update dia sama laporan bawahannya gitu, ada begini langsung begini. Kayak kemarin lihat masih hangat gitu kan, pagi-pagi udah dapat laporan yang sekolah rubuh kan, dia udah laporan tahu gitu. Bawahnya tergantung atasnya gitu. Iya betul. Gitu. Jadi dia mah cepet ketemu yang memang punya masalah Betul. dan bisa menyelesaikan masalah dengan secepat-cepatnya Betul. gitu kan, tanpa ada lama-lama. Dan satu itu Ah, tidak jaga jarak dengan warga. jadi warga juga bisa merangkul Kang Dedi atau salaman langsung gitu kan, Jangan salah dong, meluk-meluk aja. meluk aja bisa, malah dipeluk mama ya. Mana nenek Tapi kan kemarin aja yang baru aja di Depok tuh yang satpam dipukulin. Iya, saya nonton itu, saya tiap hari tuh. Yang update. satpam dipukulin itu kan jauh kan sebenarnya, Betul. tapi dia bisa cepat datang ke rumahnya langsung loh. Betul. Rumahnya yang ngontrak dia nggak bauan gitu kan, yang ngontrak aja didatangin, kemudian dikasihkan solusi, ya nggak, solusinya apa, dikasih uang untuk hidup dia selama berapa bulan Sama sakit. dan dikasih untuk cari rumah. Saya nonton itu kan sama wali kotanya Itu ditelepon. berarti pimpinan yang Hebat. hebat. Mudah-mudahan pimpinan kita semua seperti itu gitu ya. Betul. Iya. Ya kayak pimpinan saya nih, belum pembaik. Belum disiram. Kira-kira gitu. Iya, belum disiram-siram pakai air. Pembaik. Harusnya pakai itu kayak kata Opi Kumis mungkin. Masak air biar matang. Disiram beku ya. Harapannya buat Pak Dedi, Pak KDM. Harapannya gimana? Dia Jawa Barat dulu atau misalnya nanti kalau mau jadi RI 1, lu dukung nggak? Itu kan nanti dulu. Nanti kan. dulu. Harapannya menjadi orang baik terus. Harusnya dia kalau lihat apa, dermawan banget gitu, sama rakyat. Nggak boleh lihat orang susah gitu. Nah, di jalan pun kalau lihat itu, ini saya kadang-kadang nalarnya nggak nyampe sesuatu. Asal tubuh bisa pas. Iya. Coba kalau kita nonton Iya. nganjang kan, Iya. asal tunjuk aja orang di baju itu kok bisa pas gitu. Makanya kan nggak pakai itu kan Betul. tunjuk asal acak gitu, kayak pilihnya emang Bagus ya. bagus. Itu inspirasi nggak buat kita semua untuk cara dia untuk berbagi ke orang dan pas ke orang gitu kan, bisa ngebantu orang, itu inspirasi nggak buat kita semua? Inspirasi banget ya. Jadi kita jangan semau gua, kalau ada ngelihat orang susah harus dibantu, harus peduli ya, jangan diem aja. Kata orang Betawi, diem baik. Yang punya duit nyoblak. Punya duit cuek aja. Ada tetangga yang miskin gak dikasih. Gak apa-apa. Yang penting itulah, mudah-mudahan Pak Dedi Mulyadi kedepannya juga bisa lebih bagus lagi dan disehatkan lah kalau menurut saya. Amin. Ya, berikan Betul, kesehatan ya, betul. berikan kesehatan karena gangguan dan cobaannya pasti banyak. Ya, pasti ya. ada baik. Oke Bang Jar, terima kasih banyak obrolannya hari ini. Abah Cio. Abah aja Abah. Mudah-mudahan Bang Jar sehat selalu, diberikan rezekinya. Amin. Kemudian juga ada niatan kawin lagi, mudah-mudahan. Bung Enggak ada juga kawin lagi. Yang penting udah satunya cukup ya. cukup enggak habis. Enggak habis. Lobangnya itu aja. Oke, terima kasih ya Abah Cio sama Bang Jar. Ucapin terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Silaturahmi membawa terang, hati bersatu erat tak hilang. Dalam hangatnya cinta kasih, Abah Cio mengajarkan arti hidup ini.